Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Saat Munan sedang berpikir, tiba-tiba seseorang keluar dari dalam kabut. Penampilan orang ini tampak seperti monster. Saat dia berjalan keluar, kabut mulai menghilang. Dia memiliki rambut hitam, mata hitam, dan mengenakan jubah hitam, serta seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hitam. Dia terlihat dipenuhi dengan niat membunuh, namun dia juga memancarkan senyuman saat melihat ke arah Wang Lin. Saat berikutnya, tiba-tiba niat membunuh hilang dari dirinya, kemudian digantikan dengan ekspresi licik di wajahnya. Sementara itu, ekspresi Munan dan Mubei segera berubah ketika mereka melihat orang ini. Tampak ada kilatan kegembiraan muncul di wajah mereka. Pria gemuk parubaya itu tertawa lebar saat menatap kata di atas Wang Lin dan dia segera membuka mulutnya. Perintah pembunuhan 100 hari 10.000 iblis. Bagus, bagus. Junior, aku memberimu waktu setengah jam untuk mengurus urusanmu sebelum kamu mati. Jangan mencoba untuk menolaknya. Kamu hanya berada pada tingkat kultivasi formasi inti tahap awal. Dan kamu bukanlah tandinganku. Ingat, aku adalah Raja Iblis Jubah Hitam. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke langit dengan tangan di belakang punggungnya, memperlihatkan ekspresi seolah-olah dia sedang melihat ke bawah langit. Limuan tersenyum ketika dia melihat pria gemuk yang sombong itu. Dia kemudian menatap Wang Lin dan senyumannya melebar. Munan menjadi bersemangat saat melihat adegan ini. Sosok ini adalah seorang kultivator yang bahkan tidak berani dilecehkan oleh kepala sekte. Sosok ini dikenal dengan Raja Iblis Sang Guanmo. Dikabarkan bahwa tingkat kultivasinya sama dengan kepala sekte, yaitu puncak formasi inti tahap tengah dan satu langkah dari formasi inti tahap akhir. Metode kultivasinya juga berada satu langkah di atas metode kepala tetua. Wang Lin mengerutkan keningnya lalu mencibir. Kamu mencari kematian. Sang Guanmo terkejut ketika mata hijaunya menatap Wang Lin dan mendengus dengan jijik. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kalau begitu, biarkan orang tua ini mengirimmu ke neraka. Izinkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan formasi inti tahap tengah. Tanpa menunggu dia selesai berbicara, Wang Lin menunjuk ke arah Raja Iblis Jubah Hitam Sang Guanmo dan berkata, mati. Saat kata mati keluar, sebuah batu giok terbang keluar dari dada Sang Guanmo dan terbelah menjadi dua bagian. Itu mengeluarkan awan asap yang menghilang ke lautan iblis. Apa ini? Wang Lin mengulurkan tangan dan mengambil dua potong batu giok itu. Dia memindainya dengan kekuatan jiwanya. Lalu ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Setelah memasukkan dua potong batu giok ke dalam tasnya, dia menatap Sang Guanmo yang ketakutan. Mantra kematian. Keringat dingin mengucur dari wajah Sang Guanmo. Sepotong batu giok ini diberikan kepadanya oleh tuannya yang sudah lama mati. Dikatakan itu mampu memblokir serangan dari kultivator Nesensol dengan kekuatan penuh. Pada tahun-tahun ini, dia selalu berada di bagian luar lautan iblis dan selalu menyembunyikan dirinya setiap kali dia bertemu dengan para kultivator Nesensol. Jika dia bertemu seseorang dengan tingkat kultivasi di bawahnya, maka dia akan menindas mereka semua. Dengan melakukan hal ini, dia telah membuat pijakan untuk namanya sendiri. Namun, kini dia akhirnya menyadari apa yang terjadi setelah melihat tatapan dingin Wang Lin dan dia takut. Wang Lin akan berkata mati lagi. Kakinya menjadi lunak dan dia segera berlutut ke tanah lalu memohon. Senior, kasihanilah aku. Junior Sang Guanmo mengaku salah. Mohon maafkan aku. Munan menatap dengan heran dan tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Lalu diam-diam dia menatap Wang Lin.
Setelah melihat tatapan dinginnya, dia tidak lagi berani memikirkan hal seperti sebelumnya. Mo Bei juga menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan ketakutannya. Ketika Sang Guanmo melihat tatapan Wang Lin masih dingin, jantungnya berdetak kencang. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Senior, junior bersedia menjadi muridmu dan mendengarkan setiap perintahmu. Guru, terimalah aku sebagai muridmu." Dia segera memandang Limuan dan berkata, "Kamu pasti istrinya. Tolong minta dia untuk menerimaku sebagai muridnya." Mendengar kata-katanya, Limuan tersipu dan menatap Wang Lin. Namun setelah melihat ekspresi dinginnya, dia menghela nafas dan menundukkan kepalanya dalam diam. Wang Lin menatap dingin ke arah Sang Guanmo. Segera alam jinya melonjak dalam pikirannya dan tampak petir merah terlihat di matanya. Sang Guanmo dengan cermat mengamati Wang Lin selama ini dan menyadari bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik. Dia tahu bahwa karena Wang Lin mampu mengaktifkan giok pelindungnya dan membaginya menjadi dua, maka Wang Lin pasti memiliki kekuatan serangan yang mirip dengan seorang kultivator Nesensol. Ditambah dengan mantra kematian, dia menduga meskipun dia berlari, maka akan sulit baginya untuk menghindari kematian. Dia tampak tertekan dan cemas. Segera dia menunjuk ke alisnya dan esensi darah jiwanya langsung keluar. Saat setetes darah ini muncul, tubuh Sang Guanmo bergetar ketika energi spiritual di tubuhnya melonjak. Sepertinya tingkat kultivasinya akan menurun. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, maka semakin penting esensi darah jiwanya. Jika diambil, maka tingkat kultivasinya akan rusak. Dan semakin tinggi tingkat kultivasinya, maka semakin besar pula kerusakannya. Saat setetes darah emas melayang keluar dari dahi Sang Guanmo, itu mengeluarkan cahaya lembut. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia mengulurkan tangan dan mengambil setetes darah ini. Setelah melihatnya, Wang Lin menelannya tanpa ragu-ragu. Tetesan darah sekarang berada di dalam kesadarannya dan dikelilingi oleh alam jinya. Saat ini yang dia butuhkan hanyalah satu pemikiran untuk membunuh Sang Guanmo. Demikian pula jika Wang Lin mati, maka Sang Guanmo juga akan mati. Esensi darah jiwa itu seperti batasan, hanya saja bersifat lebih langsung. Meskipun kesadaran seseorang terlihat kokoh, namun sebenarnya sangat rapuh. Begitu seseorang memegang terlalu banyak esensi darah jiwa, maka hal itu akan menyebabkan kesadarannya sendiri memasuki keadaan kacau yang mengakibatkan konsekuensi yang tidak terbayangkan. Oleh karena itu, pengambilan esensi darah jiwa seseorang hanyalah tindakan sementara dan banyak orang yang tidak mau melakukannya. Lagi pula, ada ribuan orang melakukan hal yang sama. Ada juga situasi lain di mana esensi darah jiwa hanya dapat diambil jika kultivatornya bersedia memberikannya. Jika tidak, kecuali seseorang memiliki teknik yang sangat kuat, maka mustahil untuk memaksanya keluar. Tentu saja, Sang Guanmo juga terpaksa melakukannya. Dia tahu bahwa Wang Lin tidak akan mudah memaafkannya dan kemungkinan besar akan memberikan batasan semacam itu kepadanya. Alasan dia memohon agar Wang Lin mengangkatnya sebagai murid adalah untuk memberi Wang Lin alasan agar tetap membiarkannya hidup. Namun dia tidak pernah berpikir bahwa Wang Lin tidak akan peduli sama sekali. Baru kemudian dia terpaksa menyerahkan esensi darah jiwanya. Hanya setelah melihat Wang Lin menerima esensi darah jiwanya, barulah hatinya menjadi sedikit tenang. Wang Lin dengan dingin menatapnya sebelum berbalik dan dengan dingin berkata kepada Munan, "Teruslah memimpin jalan." Setelah Wang Lin membunuh tetua pertama dari sekte pertarungan jahat, dia tahu bahwa dia harus melindungi mereka. Jika dia hanya membunuh seorang murid, itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi karena dia membunuh seorang tetua, maka mereka pasti akan datang mencarinya.
Semua hal yang terjadi setelah dia membunuh Teng Li mengajarkan banyak hal kepadanya. Karena dia sudah membunuh satu, maka dia mungkin juga akan membunuh 10. Karena dia sudah membunuh 10 orang, maka dia mungkin juga akan melenyapkan sekte pertarungan jahat. Hanya dengan menghancurkan seluruh sekte pertarungan jahat, maka dia dapat mencegah masalah lebih lanjut di masa depan. Setelah memikirkan hal ini, dia meraih Limo Wan dan dengan cepat terbang ke depan. Pada saat yang sama, teknik gaya tarik-menarik membentuk dua tangan besar, meraih Munan dan Mubei lalu melemparkannya ke depan. Wajah kedua bersaudara itu pucat, tetapi mereka tidak berani mengeluh sama sekali. Segera mereka dengan cepat menstabilkan diri dan memimpin jalan dengan kepala tertunduk. Sedangkan Sang Guanmo, dia menyeka keringat dingin di dahinya dan segera mengikuti dari belakang. Dia mengutuk dengan getir di dalam hatinya, tetapi tidak berani menunjukkannya karena dia takut Wang Lin akan berpikir untuk membunuhnya lagi. Mantra kematian, teknik yang dia gunakan pastilah mantra kematian. Untuk bisa menguasai teknik sekejam itu, dia pasti tidaklah sederhana. Sang Guanmo terus mengukur kekuatan Wang Lin di dalam hatinya. Limo Wan merasakan emosi yang sangat kompleks. Dia tidak pernah berpikir bahwa Wang Lin akan benar-benar mencapai tahap formasi inti. Dia juga membuktikan apa yang dia katakan selama ini. Dia tidak akan terkalahkan melawan para kultivator di bawah tahap Nesensol. Dia merasa seperti sedang bermimpi ketika memikirkan tentang beberapa tahun terakhir yang dia habiskan di Lautan Iblis. Semuanya terlalu berbeda dari kehidupan normalnya sebelumnya. Limo Wan sebelumnya hanya akan memasak atau menyiapkan pil. Setiap kali dia keluar, kakaknya juga akan pergi bersamanya. Dengan kehadiran kakaknya, tidak ada bahaya nyata yang dihadapinya. Karena bakatnya dalam pemurnian pil dan formasi, dia dicintai oleh para tetua dan sangat populer di sektenya. Ada banyak orang di generasinya yang mengejarnya, namun tidak satu pun dari mereka yang berhasil melampauinya. Pertama kali dia bertemu Wang Lin, mereka mengira dia adalah Sun Yaochai dan terjadi salah paham di antara mereka. Memikirkannya sekarang, jika mereka benar-benar bertarung saat itu, maka kakaknya pun tidak akan menjadi tandingannya. Dengan pemahamannya tentang Wang Lin sekarang, dia tahu bahwa jika mereka bertarung, maka mereka akan dibantai oleh Wang Lin. Bahkan dia yang memiliki kecantikan akan tetap mati, karena hal itu tidak akan berpengaruh pada Wang Lin. Dia adalah orang yang tidak berperasaan. Limo Wan memperhatikan Wang Lin dan menghela nafas. Setelah bertahun-tahun, dia tahu bahwa dia tidak akan melakukan hal mesum kepadanya. Bagaimanapun, di mata Wang Lin dia hanyalah tungkupil. Memikirkan hal ini, Limo Wan merasa sedih di dalam hatinya. Kepahitan ini semakin kuat hingga menyebar ke seluruh tubuhnya. Wang Lin mengerutkan kening saat dia melihat Limo Wan dan dengan dingin berkata, "Jangan khawatir, setelah aku selesai menangani masalah ini di sini, aku akan mengembalikanmu ke aliansi Haufen." Wajah Limo Wan menjadi lebih pucat saat dia menggigit bibir bawahnya dan mengangguk. Segera, dua orang yang memimpin jalan tiba-tiba berhenti. Ekspresi mereka sangat suram dan meresahkan karena lebih dari 100 bayangan muncul dari kabut di hadapan mereka. Masing-masing dari mereka menatap kata hukuman besar berwarna merah di atas kepala Wang Lin. Keserakahan memenuhi mata mereka, tetapi di dalam keserakahan itu ada sedikit ketakutan. Wang Lin dengan dingin memandang kelompok itu dan dengan tenang berkata, "Teruslah memimpin. Jika ada yang berani menghalangi jalan kita, bunuh mereka." Sang Guanmo menyadari bahwa ini adalah kesempatannya dan dia harus melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia melompat keluar dan mendarat di hadapan Munan dan Mubei. Dia tersenyum pada mereka dan berkata, "Sekelompok kultivator Foundation Establishment sampah, dengarkan baik-baik. Siapapun yang berani menghalangi jalan kami,
maka akan mati. Saat mereka terus maju, semua kultivator Foundation Establishment langsung menyingkir. Tak satu pun dari mereka berencana untuk bertindak. Sepertinya mereka semua hanya ingin melihat orang seperti apa yang telah mengaktifkan perintah pembunuhan 100 hari 10.000 iblis. 10 tubuh yang terperangkap oleh tendon naga di belakang Wang Lin menyebabkan tubuh mereka menggigil. Bahkan jika mereka ingin bertindak, mereka akan ragu setelah melihat mayat-mayat ini. Namun, berita tentang perintah pembunuhan 100 hari 10.000 iblis menyebar terlalu cepat. Segera, semua orang dalam jarak 10 juta kilometer dari Nandao mengetahuinya dan mulai bertanya-tanya. Secara bertahap, semakin banyak kultivator yang muncul di langit. Sepanjang jalan, Wang Lin sesekali bertemu dengan para kultivator semacam ini. Karena banyak kultivator yang muncul sehingga kecepatan mereka menjadi lambat. Tentu saja hal ini membuat Wang Lin menjadi tidak sabar. Setelah melihat keserakahan di mata mereka, dia segera ingin membunuh mereka semua. Ada juga beberapa kultivator yang mengikuti di belakang mereka dengan niat yang buruk. Hati Monan dan Mubai bergetar melihat pemandangan di sekitar mereka. Dalam perjalanannya, mereka bertemu banyak orang yang tingkat kultivasinya lebih tinggi dari mereka. Bahkan beberapa orang tua yang biasanya tidak pernah menunjukkan wajah mereka pun mengikuti di belakang mereka. Hal ini menyebabkan mereka menjadi sangat tidak tenang, bahkan Sang Guan Mo pun menjadi gugup. Jika hal ini terus berlanjut, maka hal ini akan mulai menarik perhatian para kultivator di luar wilayah Nandao. Setelah itu terjadi, maka akan sulit untuk mengatakan apakah seorang kultivator Nesensol akan muncul atau tidak. Dia merasa sangat khawatir dan diam-diam bertanya-tanya mengapa Wang Lin belum mulai membunuh. Jika Wang Lin adalah dirinya, maka dia akan mulai membunuh dan menggunakan kekuatan untuk menekan situasi ini. Jika membiarkan semakin banyak orang berkumpul, maka situasinya akan menjadi rumit. Para kultivator yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka menyebabkan Limuan merasa sedikit takut. Tetapi setelah melihat Wang Lin, dia menjadi lebih sedikit tenang. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin ketika dia tiba-tiba berhenti dan memandangi para kultivator di sekitarnya dengan senyum dingin di wajahnya. Saat berikutnya, suara dinginnya menyebar ke kerumunan di sekitar mereka. Siapapun yang masih di sini setelah 3 tarikan nafas akan mati. Setelah mengatakannya, dia menutup matanya. Setelah 1 tarikan nafas, dia membuka matanya lagi dan itu dipenuhi dengan guntur merah. Dia segera melepaskan pegangannya pada lengan Limuan dan dia tiba-tiba menyerang ke belakang. Alam jinya menyebar seperti orang gila dan cahaya keemasan keluar dari mulutnya. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin memulai pembunuhan besar-besaran. Dia membunuh para kultivator Foundation Establishment dalam jangkauan alam jinya. Setelah mendengar teriakan yang tak terhitung jumlahnya, para kultivator yang tersisa menjadi ketakutan dan dengan cepat mundur. Pada akhirnya, sebagian besar para kultivator menggunakan seluruh energi spiritual mereka untuk melarikan diri. Namun sebelum sebagian besar dapat pergi jauh, ada kilatan cahaya keemasan dan kepala mereka tiba-tiba meledak. Wajah Wang Lin tampak sangat dingin dan kejam. Setiap kali tubuh jatuh dari langit, urat naga di belakangnya akan membuat cabang baru dan menangkap tubuh tersebut. Pada saat ini, kecepatan Wang Lin tidak melambat. Sebaliknya, dia menjadi lebih cepat. Sasaran utamanya adalah para kultivator formasi inti. Sedangkan bagi kultivator Foundation Establishment, mereka hanya terkena dampaknya. Pada saat ini, tak satu pun dari para kultivator di sekitarnya yang masih memiliki keserakahan di hati mereka. Dengan setiap kali melakukan pembunuhan, kata hukuman menjadi sedikit lebih merah hingga seperti terangnya lilin di kegelapan. Semua kultivator yang melarikan diri takut akan cahaya keemasannya. Setiap kali itu muncul, maka seseorang akan mati secara misterius. Hanya dalam 1 jam.
Sebagian besar kultivator yang melarikan diri dibunuh oleh pedang kristalnya, dan sejumlah besar lainnya telah mati oleh alam Ji Wanglin. Sudah ada lebih dari 1.000 mayat terjerat dalam tendon naga di belakang Wanglin. Tendonnya tampak seperti jubah kematian yang mengalir di belakang Wanglin. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.